kedua kita bernyanyi dalam keadaan berdiri. Berhimpun semua. Berhimpun semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, di saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan jemaat IKI Kota Malanu sektor Genesaret. Kami berada di rumah keluarga Bapak Kenatua Deko Kaya di sini. Kami akan melaksanakan ibadah keluarga di tempat ini Tuhan. Untuk itu ibadah yang kami laksanakan di saat ini kiranya jadi dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur pada Mazmur pasal 127, Mazmur 124. Ulangi, Mazmur 124. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Untuk pembacaan ini saya akan bacakan ayatnya yang kedua. Kemudian Bapak Ibu yang telah siap membacakan ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nyanyian Syiar Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika anak mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah dan sungai telah mengalir menutupi diri kita. Maka telah mengalir menutupi diri kita air yang meluap-luap itu. Jadilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali dalam nyanyian Mazmur 105. Nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ucap syukur dan puji-Mu Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar.
kita akan membacakan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dalam minggu pelayanan ini, kita buka dalam kitab Perjanjian Lama. Kita Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal 3. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, di saat sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk berada di tempat ini, untuk bersama-sama dengan keluarga di sini beribadah kepada Tuhan. Di saat ini kami akan membacakan sebagian kecil daripada firman-Mu pada Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-19. Untuk itu pembacaan dan perenungan firman-Mu saat sore hari ini, kami mohon Tuhan memberkati kami sebagai hamba-Mu yang menyampaikan, marilah penuh dengan kekurangan dari kalimat. Itu Tuhan mau mampukan hamba, Tuhan berikan hikmat kemampuan agar hamba mampu dalam menyampaikan firman-Mu di saat ini. Kepada kami semua yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau tanamkan itu dalam hati pikiran kami, dan senantiasa firman-Mu yang kami baca di saat sore hari ini senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kami dan mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dan percaya kepada-Mu sendiri. Kiranya Tuhan mau sucikan hati pikiran kami, Tuhan sucikan ruangan ini, agar pembacaan dan renungan firman-Mu di saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi mendapat tempat dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca firman-Mu di saat hari ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di sore hari ini ada kitab Habakuk, kitab Perjanjian Lama, yaitu Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-19. Saya mengajak kita untuk secara bersama-sama membacakan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 1 sampai dengan misalnya ayatnya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut Rasul. Tuhan, telah mendengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, meredah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Siam tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit, atau terhadap laut kah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Musuh-Mu telah Kau bubar, telah Kau usir anak panas. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang melaju. Karena kilauan Tuhan yang
membatasi bumi, dalam murka Engkau menghancurkan bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang tak urati. Engkau menemukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menerang orang tertindas secara tersembunyi. Dengan pedangmu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku akan memasukkan sengal, dan aku lepas aku berdiri. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyeramkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan yang telah kita bacakan bersama pada saat ini, dan firman Tuhan yang kita bacakan di sore hari ini, firman yang telah ditetapkan oleh Kelas GKI Sorong untuk menjadi bahan pembacaan sekaligus menjadi perenungan untuk kita di minggu pelayanan ini. Dan di saat sore hari ini, firman Tuhan ini kita akan renungkan pada saat sore hari ini dengan tema Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Tema utama dari kitab Nabi Habakuk adalah orang benar akan hidup karena percaya. Dalam kamus Alkitab, kita sama-sama ketahui bahwa Habakuk adalah atau mempunyai arti sebagai orang yang memeluk atau orang yang merangkul. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan ini kita telah bacakan pada hari Minggu dan pada ibadah-ibadah yang kita laksanakan di setiap ibadah, baik keluarga, ibadah unsur yang kita laksanakan dalam jemaat kita. Secara khusus kita di Rayon 2 dan di sektor Genesaret, firman Tuhan ini telah kita bacakan bersama dan kita telah membaca dan mengerti daripada firman. Di sore hari ini yang menjadi ayat renungan buat kita di saat sore hari ini yaitu di ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdiaria di dalam Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mengenal Nabi Habakuk ini, salah satu nabi yang berada pada saat itu di mana bangsa Yehuda berada pada Israel bagian selatan dan bangsa Israel sendiri berada di kerajaan Israel bagian utara. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi bahan renungan buat kita pada ayat 17 sampai dengan ayat 19.
kita ketahui bersama bahwa di bangsa Yehuda ini kenapa sampai mendapat hukuman daripada Tuhan, karena bangsa Yehuda ini baik dari pemimpin bahkan umatnya semua telah menjauh daripada Tuhan, atau semua telah melanggar kehendak atau kuasa Tuhan, sehingga murka Tuhan turun kepada bangsa Yehuda. Sehingga di tengah-tengah bangsa Yehuda ada suatu nabi, yaitu Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini senantiasa hidup dan takut, bahkan selalu percaya kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan yang sulit pun Nabi Habakuk tetap senantiasa percaya dan senantiasa mengandalkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke-19, Allah Tuhan pun itu kekuatanku, Ia membuat aku itu seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi Nabi Habakuk dia mengisahkan kehidupan orang percaya itu seperti kaki rusa. Karena kalau kaki rusa itu satu hewan yang punya kekuatan sangat kuat, kaki sangat kuat, sehingga dia bisa menghindar dari musuh dan dia bisa berjalan bahkan berlari sampai mencapai bukit-bukit. Artinya dia sampai di tempat yang paling aman. Begitu di saat sore hari ini lewat firman Tuhan ini, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita di saat ini kita senantiasa diajarkan untuk senantiasa lebih percaya dan dekatkan diri kepada Tuhan. Kita di saat ini pun kita tidak terhindar dari berbagai persoalan. Setiap saat kita pasti menghadapi persoalan, dan setiap persoalan yang kita hadapi, kadang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang kita berdoa, ada doa yang bisa Tuhan jawab, tapi ada doa yang kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi sebenarnya bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik, melebihi apa yang kita minta. Sehingga di saat-saat seperti ini, kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, lewat kitab Habakuk ini, kita diajak untuk harus memiliki iman yang senantiasa iman yang kuat, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam setiap usaha kerja dan apapun yang kita lakukan, senantiasa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan kemudian dia terlepas daripada ujian. Semakin kita percaya kepada Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian yang kita hadapi. Tapi itu tidak membuat kita untuk iman kita harus kendor atau kita harus jauh daripada Tuhan. Kita bersyukur karena di sore hari ini kita di Jemaat Patamalanu, Rayon 2 secara khusus sektor Genesaret ini, kita yang hadir di rumah keluarga Bapak Korkai di sini cukup banyak. Walaupun kita baik orang tua, pemuda dan juga anak-anak, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua karena dalam berbagai kehidupan yang kita hadapi, tapi Tuhan senantiasa mengasihi dan menolong kita karena Tuhan melihat masih ada umatnya yang senantiasa percaya kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan itu dibutuhkan lewat perbuatan kita, tindakan kita, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita menyiapkan kesempatan atau waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan ini, baik pada ibadah hari Minggu atau ibadah seperti yang kita laksanakan sekarang. Dan memang sebagai manusia kadang kita banyak lalai. Banyak lalai. Karena memang kita dihimpit dengan berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah dunia. Kadang waktu yang Tuhan berikan untuk kita harus beribadah memuji Tuhan, kadang kita tidak sempat beribadah kepada Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus syukuri bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Kadang kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kadang kita lalai. Bahkan setiap saat pasti kita digeluti dengan berbagai persoalan yang pada akhirnya membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa,
tapi juga bisa membuat iman kita kendor dan kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita senantiasa bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita hadapi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, baik kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak, pasti kita punya pengalaman dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Ada hal yang kita syukuri karena itu berkat yang kita dapat. Tapi kadang ada hal yang membuat kita sebagai manusia, kadang kita kecewa, kadang kita marah, kadang kita merasa bahwa kenapa kita orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa Tuhan sepertinya kurang memperhatikan kita. Sebenarnya tidak. Terlalu kita mengharapkan sesuatu yang menjadi keinginan atau keperluan kita, tapi Tuhan lebih melihat apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan itu yang Tuhan lebih melihat. Sehingga sebagai umat yang percaya di saat sore hari ini, kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini, dan kita bersyukur karena kita melihat Nabi Habakuk sebagai salah satu nabi yang mengandalkan Tuhan dalam kondisi yang sangat sulit sekali, tapi Nabi Habakuk menyatakan bahwa dia bersukaria, dia bersorak-sorai, dia bersorak-sorai. Itu menunjukkan bahwa Nabi Habakuk sebagai nabi yang imannya sangat kuat sekali. Dia sangat percaya sekali bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas atau tangan Tuhan tidak pernah luput untuk menolong dia. Dia tetap hidup dalam iman yang sungguh, sehingga ini juga menjadi satu pelajaran buat kita di saat sore hari ini. Firman ini tidak sekedar kita membacanya saja, tapi kita ditantang dan dituntun untuk bagaimana kita bertindak sebagai seekor rusa. Bagaimana kita harus bisa bertahan dalam keadaan yang sulit, dan bagaimana kita harus bisa bertahan dan bisa terhindar dari tantangan, terhindar dari malapetaka. Karena kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan tetap ada untuk menolong kita. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pasti Tuhan memberkati kita dalam setiap usaha kerja kita masing-masing. Tidak ada satu manusia atau terutama kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa terhindar dari masalah. Tapi kita percaya bahwa di balik setiap masalah itu pasti ada hikmah, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik buat kita semua. Begitu di saat sore hari ini, firman Tuhan yang kita baca di saat sore hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan kita tetap memiliki iman yang teguh seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk senantiasa percaya bahwa dalam kondisi yang sulit sekalipun dia tetap mengandalkan Tuhan. Demikian kita yang ada di sore hari ini, kita bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semua, kita senantiasa percaya, dan kita sebagai keluarga yang percaya kepada Tuhan, kita masing-masing bertanggung jawab untuk bagaimana menata dan membina rumah tangga kita masing-masing. Kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita kelak akan menjadi penerus daripada kita, untuk senantiasa hidup dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tidak
Baik Bapak Ibu, keluarga yang kasih, mari kita berdoa, kita berdoa doa syafaat, sekaligus kita berdoa untuk hubungan keluarga dan untuk kita semua di saat sore hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan telah perkenankan kami di saat sore hari ini. Kami beribadah di rumah hamba-Mu, Bapak Penatua Dr. Kai, dan kami semua yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih menjaga memelihara kami dalam setiap kehidupan kami. Dan di saat sore hari ini Tuhan telah perkumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami telah membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami sebagai hamba-Mu yang menyampaikan, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan, kelemahan, hamba percaya bahwa apa yang hamba sampaikan kiranya ini menjadi berkat untuk kami semua yang hadir di sini. Kami percaya bahwa kami senantiasa hidup dalam kasih dan naungan Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami tidak terlepas dari setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap tantangan hidup yang kami hadapi, baik secara pribadi, keluarga. Namun kami senantiasa percaya dan bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami. Berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam setiap kehidupan kami, keluarga yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa lewat firman yang telah Anda sampaikan, senantiasa mengajarkan kami semua untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata bahwa kalau kami mengandalkan manusia, pasti kami kecewa. Dan kalau kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, Tuhan senantiasa memberikan harapan dan Tuhan memberkati kami. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak jadi Dr. di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas pekerjaan yang senantiasa hamba-Mu kerjakan. Tuhan memberkati dia baik di kantor, di rumah dan di mana saja. Tangan Tuhan senantiasa menolong dan menjaga hamba-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nikmat, kemampuan daripada-Mu. Hamba-Mu senantiasa bekerja dan senantiasa setia dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai imam dalam keluarga. Kami juga berdoa bagi istri terkasih. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pergumulannya, terutama dalam tugas melayani suami dan anak-anak. Hamba-Mu juga pada saat ini memiliki rencana untuk maju pada pemilu 2024. Hamba-Mu maju sebagai calon legislatif. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hamba-Mu ke depan. Sehingga apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi perjuangan hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong semua kerja, usaha, agar apa yang menjadi harapan cita-cita daripada hamba-Mu ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada dalam rumah ini, bahkan yang ada di tempat tugas, Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan Tuhan senantiasa menolong mereka dalam waktu pendidikan, tugas pekerjaan, Tuhan berkati. Di saat sore hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi anak Yongki Alexander Purkai yang pada hari ini tepat berusia 18 tahun. Anak Yongki pada hari ini berulang tahun pada tanggal 20 Oktober 2023. Kami bersyukur karena di saat sore hari ini kami beribadah di rumah hamba-Mu.
anak yang itu terkait dengan menambah satu usia, itu 18 tahun. Tuhan senantiasa menolong memberkati dia, kehidupannya, masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga melindungi dia, di mana saja dia berada. Keluarga hamba-Mu di sini bersyukur karena Tuhan telah menambah satu usia dalam kehidupan rumah tangga, terutama kepada anak Lu. Tuhan senantiasa menolong Yongki dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan berkati di mana saja dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pergumulan yang ada dalam rumah tangga hamba-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang direncanakan, pendidikan, pekerjaan, maka masa depan daripada keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong memberkati mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan. Kami juga berdoa bagi anak Feby Fatari yang saat ini mengikuti kuliah di Swiss ya Tuhan. Di saat sore hari ini sebagai orang tua dan kami semua kami mendoakan anak ini Tuhan. Tuhan memberkati dia di tempat di mana dia berada. Di tempat pendidikannya Tuhan berkati. Tuhan menolong menjaga dia sepanjang dia mengikuti pendidikan di Swiss sampai dengan pada waktunya dia akan mendapatkan hasil yang baik dan akan kembali ke Indonesia bertemu dengan orang tua di tempat itu. Kehidupan rencana daripada anak Feby ini kami serahkan kepada orang tua. Tuhan senantiasa menjaga menolong dia di mana saja dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang tuanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, dan semua yang ada di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap usaha kerja kami masing-masing, kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan memberkati muda, janda, yatim piatu, dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati. Kami dalam kondisi saat-saat ini banyak hal yang kami alami, banyak tantangan, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan menolong kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sampai saat ini dalam bangku pendidikan, bahkan yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Tuhan buka jalan bagi mereka, kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, kami percaya Tuhan lebih mengetahui dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Karena kami senantiasa percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai Allah dalam kehidupan kami yang senantiasa menolong memberkati kami dan sebagai juru selamat dalam kehidupan. Kami berdoa bagi persembahan syukur yang kami berikan di sore hari ini, persembahan syukur dari keluarga dan dari kami semua, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan ini agar ikut menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, klasis bahkan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta yang sementara berada di kampung. Tuhan berkati dia sampai dengan hamba-Mu kembali ke sini. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Sekretaris Jemaat yang dalam keadaan sakit, berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan dia kekuatan, kesehatan, agar pada waktunya dia akan pulih kembali dari sakit dan senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawabnya, terutama di tengah-tengah jemaat kami. Istri, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Orang-orang tua kami Tuhan berkati.
segala pergumulan kehidupan dari jemaat kami, secara khusus kami yang ada di Rayandungan dan di sektor Genesare di tempat ini. Tuhan berkati kami semua. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan di rumah hamba-Mu, Bapak Ade Kurkai. Ibadah yang kami laksanakan dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Kami percaya bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati kami. Untuk itu kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan perantaraan Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai keluarga hamba-Mu di sini dan menyertai kami semua yang akan kembali dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore. Sore.